Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah Hukum Keluarga di Negara Islam, pertemuan ke-11 yang berjudul Hukum Keluarga di Negara Mesir. Kita sampai ke bagian ketiga. Bagian yang kedua menjelaskan tentang pembagian Taher Mahmud, yang ada bagian pernikahan dan bagian pewarisan. Kemarin kita sampai kepada bagian pernikahan, sekarang kita ke bagian pewarisan. Telah dijelaskan bagian kedua juga telah membahas bagian pewarisan. Kita bacakan atau membahas yang setelahnya. Dian Khairul Umam menjelaskan tata urutan orang-orang yang berhak menerima warisan menurut Kitab Undang-Undang Warisan Mesir adalah sebagai berikut. Poin pertama, Ashabul Furud. Golongan orang yang mendapatkan bagian tertentu yang pertama kali diberi bagian harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Poin kedua, Asobah Masabiyah. Orang-orang yang mendapatkan bagian atas kelebihan harta peninggalan setelah dibagikan kepada orang-orang yang mendapatkan bagian tetap. Poin ketiga, Rod kepada Zawil Furud. Rod artinya membagi kembali atau mengembalikan kelebihan harta. Zawil Furud adalah ahli waris yang berhak menerima waris dalam keadaan tertentu. Poin keempat, Zawil Arham. Para kerabat Zawil Arham adalah para kerabat dari orang yang meninggal dunia tetapi tidak termasuk Zawil Furud. Poin kelima, Rod. Kepada salah seorang suami atau istri, pembagian yang dapat terjadi jika tidak ada ahli waris seorang pun, baik Ashabul Furud, Asobah maupun Zawil Arham. Poin keenam, Asobah Sababiyah adalah mereka yang memperoleh bagian karena adanya sebab, yakni para budak yang dimerdekakan. Poin ketujuh, orang yang dilakukan nasabnya kepada nasab online. Yang poin ke-8, Baitul Mal. Lanjut kepada kedua, hukum waris, hukum peralihan harta wakaf tahun 1943 sampai 1953. Pada tahun 1936, pemerintah Mesir membentuk komisi untuk menyiapkan draft lengkap tentang hukum sipil, dipimpin oleh ilmuwan hukum Islam. Pada tahun 1943, Qanun Al-Mirat dibentuk dan dianggap sebagai suatu kesuksesan hukum tersebut. Ia adalah hukum lengkap yang mencakup semua aspek peninggalan berkelanjutan. 3 tahun kemudian, suksesi berikutnya hadir dengan nama Qanun Al-Wasiyah. Ia merupakan pelengkap atas hukum waris yang disusun pada tahun 1943. Keduanya didasari pada penegakan prinsip-prinsip hukum Islam terkait harta peninggalan dan kehendak. Hukum wakaf pertama kali dikodifikasikan sebagai prinsip hukum Qanun al-Usul al-Waqf
Ia diperbarui dengan penentangan undang-undang yang nyata terkait harta tak bergerak milik publik dan harta tak bergerak yang telah diprivatisasi di bawah pengawasan pemerintah. Pada tahun 1952, hukum baru tentang harta wakaf diperkenalkan dan dengan perluasan amandemen dengan regulasi terbaru pada tahun 1946 dan menghapuskan kekurangan yang merugikan dari penerapannya pada harta tak bergerak yang menjadi ranah hukum keluarga. Pada tahun 1960, pemerintah kembali melakukan amandemen terhadap hukum harta wakaf. Poin 3 atau ketiga, Undang-Undang Sipil dan Hukum Sipil pada Peradilan 1931 sampai 1955. Pada tahun 1931, Mesir menetapkan undang-undang sipil mereka di mana tidak mencakup aturan-aturan perorangan tetapi memuat banyak aturan prosedural yang secara meyakinkan dipengaruhi oleh institusi syariah. Hukum organisasi peradilan akhirnya diamandemen oleh pemerintah Mesir pada tahun 1955. Cukup sekian kuliah online kita untuk bagian ketiga. Kita lanjutkan lagi pada bagian keempat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.